Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ummu Zaki. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ummu Zaki ini adalah seorang anggota Dewan Redaksi Female Readers, itu majalah ya. Dan juga seorang guru SDIT. Pendengar yang beriman, topik kita tadi itu adalah berpuasa di kala hamil. Islam sebagai agama yang paripurna tentu mengatur semua aspek kehidupannya, termasuk diantaranya ibadah puasa tadi. Dan biasa itu dirangkum dalam kitab fikih puasa. Nah Ustazah, banyak permasalahan wanita yang berkaitan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan kan? Hal ini karena wanita mengalami kondisi khusus, seperti halnya haid, nifas, hamil atau menyusui. Apalagi bagi wanita yang hamil atau menyusui, kemudian mereka juga bekerja. Wah, super mom ini. Kali ini yang akan menjadi pembahasan adalah ya hukum puasa bagi wanita hamil. Bagaimana Ustazah? Apakah ada hukum khusus yang berkaitan dengan ibadah puasa bagi wanita hamil? Baik, Mbak Bunga Intan dan pendengar yang budiman, betul memang bagi wanita yang sedang hamil ada ketentuan khusus dalam berpuasa. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik al-Ka'bi, yang artinya
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah meletakkan atau meniadakan puasa dan membagi atau membolehkan qashar salat dari musafir serta meniadakan puasa dari wanita hamil dan sedang menyusui. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang ada ketentuan khusus bagi wanita hamil. Komplit ya, jadi tidak melupakan walaupun posisi perempuan akan hamil insya Allah. Nah sekarang, jadi bagaimana hukumnya puasa bagi wanita yang sedang hamil? Itu hukumnya sendiri, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau malah haram? Iya. Wanita yang sedang hamil ini mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Jadi para ulama ini sepakat bahwa wanita yang sedang hamil itu termasuk golongan yang mempunyai uzur syar'i yang diberi keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang artinya, maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi memang bagi wanita yang hamil tadi boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi jika dia merasa kuat dan kemudian dari keterangan ahli medis, dokter misalnya dia tidak bermasalah dengan kehamilannya ataupun dengan dirinya sendiri, dia juga boleh untuk berpuasa. Begitu ya. Oh iya, saya pernah dengar beberapa ibu hamil tetap puasa ya. Nah sekarang bagaimana kalau si ibu yang sedang hamil, dia merasa kuat ya untuk melakukan puasa, tetapi dia khawatir bayi yang di dalam kandungannya itu kekurangan nutrisi. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya Mbak Bunga Intan, dalam kondisi yang demikian tadi ya, si ibu merasa kuat tapi dia khawatir gitu. Iya, karena ada dua orang terhadap kondisi si bayinya. Nah maka berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, dibolehkan bagi si ibu untuk tidak berpuasa. Begitu ya. Kalau khawatir pun lebih baik mungkin boleh tidak puasa gitu ya. Oh begitu. Nah sedangkan kalau untuk wanita yang bekerja Ustazah, kemudian pada saat yang sama dia juga hamil, kemudian dia khawatir tidak akan kuat jika berpuasa. Nah ini berarti tidak kuatnya karena dia bekerja. Itu hukumnya bagaimana? Begini, pertanyaan ini sama ya dengan pertanyaan sebelumnya Mbak Intan ya, bahwa berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 184 tadi ya, si ibu dalam kondisi yang tadi hamil juga bekerja juga ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah kebolehan ini atau rukhsah ini juga berlaku pada kondisi si ibu atau wanita-wanita yang sedang hamil ini ketika mereka semata-mata khawatir terhadap keselamatan dirinya sendiri, atau mereka khawatir atas keselamatan bayinya, atau juga ketika mereka wanita hamil ini merasa khawatir atas keselamatan dirinya sekaligus bayinya. Bahkan jika si wanita hamil ini tidak merasa khawatir sama sekali, boleh untuk mereka berbuka puasa pada bulan Ramadan ya. Nah ini keringanan ini memang semata-mata karena memang keadaan si wanita ini sedang hamil ya, bukan karena keadaan mereka yang khawatir atau tidak merasa khawatir ya. Ini sesuai berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah meletakkan atau meniadakan puasa dan membagi atau membolehkan qashar salat dari musafir serta meniadakan puasa dari wanita hamil dan sedang menyusui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu.
Jadi dalam hadis ini tidak ada ketentuan apa namanya khawatir atau tidak khawatir. Jadi karena kondisinya hamil saja gitu. Iya. Kuat atau tidak kuat karena hamil boleh tidak puasa juga ya. Iya. Oh, seperti itu. Oke, nah pendengar yang budiman, sekarang pasti ada pertanyaan baru kan ya, bagaimana hukumnya tentang wanita menyusui? Nah, ini apakah sama dengan ketika hamil berpuasanya atau bagaimana? Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah kita dengar lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Melupakan satu kewajiban kita di dunia yang telah tertuliskan dalam agama, dalam keluarga. Banyak tergiur oleh fantasi dunia, rajin mencapai cita. Ada yang jadi artis, yang jadi pejabat. Tapi kenapa kita suka lupa terhadap kewajiban kita semua? Yang jadi artis banyak yang tidak hafal hadis, yang jadi pejabat banyak yang ninggalin sholat. Gak jadi malu, tetap begitu. Padahal itu semua hanyalah tipu muslihat, biar kita dilaknat. Banyak ninggalin sholat, puasa, apalagi zikir. Cuma sekali Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua makhluknya di dunia berusaha mencukupi kebutuhan menafkahi keluarga. Dari zaman Nabi Adam mencari Siti Hawa, dan Rasulullah bergerak di bidang niaga. Namun sebenarnya kita jangan lupa terhadap kewajiban kita semua. Jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, jangan lupa zikir. Sekarang mari kita evaluasi diri, apa kekurangan kita di dunia kita perbaiki. Ya, buat bekal nanti di alam kekal. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya semua makhluk bernafas akan menghadap maut. Ya ilahi Rabbi, ampuni segala dosa hamba terhadap keluarga dan terhadapmu. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan Ustazah Ummu Zaki dalam rubrik Female Chatting. Dan kali ini kita sedang membahas topik berpuasa di kala hamil. Oke, baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincangnya dengan Ustazah Ummu Zaki. Ustazah, tadi sudah kita pancing sedikit ya, bagaimana hukumnya kalau berpuasa ketika sedang
menyusui ya. Jadi yang tadi kita bahas tadi adalah yang berkaitan hukum puasa bagi wanita hamil. Nah, sekarang bagaimana dengan wanita yang sedang menyusui? Iya. Baik Mbak Bunga Intan dan pendengar yang budiman, berkaitan atau berdasarkan hadis tadi ya dari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Al-Ka'bi, yang di situ disebutkan ya wanita hamil dan sedang menyusui. Iya. Nah, sehingga dari hadis ini status hukum berpuasa bagi wanita yang sedang menyusui itu sama dengan wanita yang sedang hamil. Seperti itu. Jadi boleh berbuka. Baik atas mereka khawatir atau tidak khawatir gitu ya. Kuat atau tidak, silakan berbuka. Ini adalah diberi rukhsah atau keringanan dari Allah untuk berbuka puasa. Sama ya. Iya, pasti sama. memang selalu ada kekhawatiran untuk ibu menyusui ya, kurang asupan juga kan, tetap harus mensuplai untuk anaknya. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana cara membayar puasanya? Nah, yang ditinggalkan tadi ya, kalau misalnya ibu hamil atau menyusui ini memilih untuk tidak berpuasa. Jadi para ulama itu meskipun mereka sepakat ya mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapat uzur syar'i untuk tidak berpuasa ya. Tetapi di antara ulama ini ada perbedaan berkaitan dengan cara pembayarannya. Jadi sebagian ulama itu mengatakan bahwa wanita yang sedang menyusui dan sedang hamil itu lebih dekat dikategorikan sebagai orang yang sakit. Ya, sehingga cara pembayarannya adalah dengan berpuasa qadha di hari yang lain. Ini dalilnya adalah tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Namun sebagian yang lain ya memandang bahwa keduanya lebih tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok orang yang tidak kuat atau tidak mampu berpuasa, bukan kelompok orang yang sakit. Ya, sehingga pembayarannya dengan memberi makan orang miskin atau fidyah. Sementara sebagian ulama yang lainnya lagi mengembalikan kepada motivasi dari wanita itu. Ya, Mbak Bunga, apakah dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayinya? Nah, kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri ya, lalu dia tidak berpuasa, maka dia termasuk orang yang sakit, sehingga dia membayar utang puasanya dengan puasa qadha. Nah, sedangkan bila mengkhawatirkan bayinya, maka dia termasuk orang yang tidak mampu, sehingga dia harus membayar dengan fidyah saja. Nah, bahkan ada pendapat yang lebih hati-hati dengan mewajibkan puasa qadha sekaligus membayar fidyah. Double bayarnya ya. Nah, jadi kalau kalau kita ringkas tadi pendapat-pendapat yang tadi, maka kita akan dapati bahwa mazhab Hanafi, kemudian golongan Abu Ubaid, Abu Thawr serta Al-Ustadz Ali Raghib, mereka hanya mewajibkan untuk mengqadha puasa dan tidak membayar fidyah, hanya mengqadha ya. Sementara pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ya, jika mereka berbuka, jika wanita tadi ya berbuka karena kekhawatiran terhadap keselamatan bayinya saja, maka mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tetapi ya, bila mereka khawatir terhadap keselamatan diri mereka sendiri atau keselamatan diri sendiri dan bayinya, maka mereka hanya wajib mengqadha. Jadi kalau diri mereka sendiri dan diri mereka dan bayinya, mereka hanya wajib mengqadha. Nah, memang ini banyak perbedaan ya di antara ulama, karena ini ayat yang berkaitan dengan keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, itu masih bersifat umum ya, tidak menjelaskan, tidak disebutkan di situ wanita hamil dan menyusui secara spesifik. Alasannya tidak berpuasa sehingga memang dimungkinkan dan memang dibolehkan untuk berbeda pendapat. Seperti itu. Nah, namun ya saya sendiri mengambil pendapat bahwa wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka dia ketika dia berbuka di bulan Ramadan,
dia harus mengqadha di hari yang lain. Nah, alasannya kenapa saya mengambil pendapat yang harus membayar dengan qadha adalah bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini lanjutan dari yang tadi saya bacakan ya. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasanya agar membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, di sini membayar fidyah itu berlaku bagi orang yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, ya. Seperti misalnya orang yang sudah sangat lanjut usia, misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah 100 tahun, 70 tahun gitu ya, yang memang tidak sanggup lagi, atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali, ya. Maka ya mereka boleh untuk membayar fidyah sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi. Nah, sementara ya orang yang hamil atau menyusui itu mereka masih bisa mengganti di hari yang lain. Seperti itu, sehingga saya mengambil pendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu adalah dengan membayar utang puasanya dengan mengqadha. Seperti itu. Oh, demikian ya. Subhanallah ya, banyak sekali perbedaan pendapat dari imam-imam yang justru sangat berilmu kan ya, dan kita bisa mentelaah, dan itu adalah kekayaan ilmu Islam ya. Dibolehkan, jadi kita tidak perlu bingung gitu ya, dan tidak jadi bahan pertengkaran ya. Betul. Nah, sekarang Ustazah, bagaimana dengan kondisi orang hamil kemudian menyusui pada Ramadan? Maksud saya pada Ramadan berikutnya juga hamil. Nah, mungkin setiap tahun ceritanya ya, dan kebetulan pas Ramadan itu menyusui atau hamil, sehingga mereka belum bisa mengqadha hutang puasa yang tahun kemarin, sudah harus mengqadha lagi gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustazah? Iya, memang betul ya Mbak Bunga Intan, pada faktanya ada orang-orang yang seperti itu. Dia puasa ini bulan Ramadan ini dia hamil, bulan Ramadan tahun depan dia masih menyusui. Ramadan tahun depannya lagi dia hamil, Ramadan tahun depannya lagi dia masih menyusui gitu ya. Saya ketemu sama orang seperti itu. Bagaimana membayarnya? Kalau dia memilih qadha itu berat sekali. Itu. Banyak. Nah, jika keadaannya seperti itu, ya maka wanita tersebut harus mencatat hutang puasanya dengan cermat. Ya, kalau yang memilih qadha ya, mencatat ya sama. Untuk yang membayar fidyah juga harus mencatat dengan cermat. Kalau membayar fidyah kan dia bisa langsung membayarkan ya. Nah, bagi yang mengqadha dia harus mencatat hutang puasanya, kemudian dia harus menggantinya di hari yang lain, meskipun misalnya 5 tahun mendatang. Ya, dia baru bisa membayar puasanya. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa gitu. Ya. Yang pasti ya dia harus membayar hutangnya. Dan begitu. Dia tahu punya hutang, jangan sampai lupa. Makanya harus dicatat gitu, supaya tahu berapa hari dia berhutang puasa. Seperti itu, sehingga pada hari yang lain gitu, mungkin di tahun yang agak jauh rentangnya, dia masih mengingat ya berapa lama dia harus mengqadha puasa. Seperti itu. Hutang uang saja harus ditulis ya, apalagi ini urusannya akhirat nih. Betul. Jadi begitu ya Ustazah. Nah, kalau misalnya yang lebih utamanya ini sebenarnya gimana? Tetap aja ya, tetap ada pertanyaan. Jadi sebenarnya lebih utamanya nih puasa apa enggak sih kalau lagi hamil? Nah, itu gimana Ustazah? Iya, memang saya juga ada ya menemui pertanyaan seperti itu memang. Jadi berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi ya, bahwa wanita yang hamil atau sedang menyusui itu memperoleh keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa ya. Nah, ketentuan rukhsah ini atau keringanan tidak berpuasa ini bersifat mutlak ya. Jadi tidak terikat dengan kondisi sang ibu atau sang bayi, seperti yang saya jelaskan pertanyaan sebelumnya itu ya. Jadi tidak karena khawatir atau merasa khawatir. Nah, tidak karena sehingga kuat atau tidak kuat. Iya, betul.
Sehingga ya berdasarkan hadis tersebut ya karena tidak disebutkan ketentuan apapun, maka tidak ada yang lebih utama. Jadi kita boleh memilih gitu ya. Kalau memang kita merasa kuat ya, khawatir, kemudian kita memilih berbuka, silakan. Kemudian ada lagi yang orang yang merasa kuat, nggak apa-apa, dia berpuasa, itu juga dibolehkan dan tidak ada yang lebih utama karena memang berdasarkan hadis tadi tidak ada ketentuannya, ya. Jadi tidak ada yang lebih utama ya. Saya sendiri ya alhamdulillah pada saat sama menemui fakta seperti itu, hamil 9 bulan kemudian Ramadan ya. Ya alhamdulillah bisa lancar ya, alhamdulillah puasanya seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih utama ya, tidak perlu dikhawatirkan mana yang betul. lebih utama. Boleh kita mengambil keringanan tersebut. Allah sayang sekali sama perempuan. Oke pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang berpuasa di kala hamil. Nah, satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan ini adalah subhanallah ya, Allah sudah sangat rinci memberikan hukum bagi kita untuk segala aspek termasuk masalah hamil ini untuk perempuan, ibadah puasanya. Jadi benar sekali kalau kita mengembalikan segala perbuatan kita itu tolak ukurnya ya perintah Allah ya. Jadi menimbang masalah dengan syariah gitu deh. Oke. Untuk pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411. Saya ulangi, 0856 9492 4411. Atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, juga topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Oke. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Umu Zaki atas penjelasannya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.